个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 6.2. Chapter 6.2, Akademi nomor 1 di benua Douluo. Meskipun kami memenangkan perang pada akhirnya, efektivitas senjata tersembunyi Sekte Tang kita dipertanyakan. Sejak saat itu, berbagai negara memulai pengurangan besar-besaran dalam pembelian senjata tersembunyi kami. Meskipun penghasilan kami masih tinggi, sebagian besar disumbangkan, sesuai kehendak Master Sekte pertama. Uang yang disumbangkan digunakan untuk meningkatkan gaya hidup masyarakat awam yang tinggal di daerah miskin, serta untuk membangun sekolah dan fasilitas umum lainnya. Jadi, kami tidak punya banyak uang ekstra. Petik 2. Pada saat itu, Sekte Tang memiliki beberapa ribu orang di dalamnya. Namun, kecepatan penurunan kami terlalu cepat. Setelah hanya 200 tahun, Tang Sekte kita dengan cepat menurun. Mantan Sekte nomor 1 di benua itu tidak pernah melihat kejayaannya lagi. Ketika Tang Sekte mencapai generasi saya, hanya 3 orang yang tersisa adalah ayah saya, ibu saya, dan saya. Dan ketika kami sedang berburu beberapa binatang jiwa, ibu dan ayah saya meninggal. Dengan demikian, Sekte Tang hanya memiliki anak tunggal seperti saya yang tersisa. Petik 2. Ketika dia sampai pada titik ini, air mata mengalir di wajah Tang Ya yang halus dan indah, dan dia tidak bisa menahan kepalan tangannya. Kuo Yuhao bergumam, Guru Xiao Ya, apakah senjata tersembunyi Sekte Tang kita benar-benar tak tertandingi dengan alat jiwa ini? Tang Ya menghela nafas dan berkata, dalam aspek-aspek tertentu, apa yang Anda katakan memang benar. Apa yang dibawa benua matahari bulan kepada kita bukan hanya alat jiwa, tetapi juga sejumlah besar mineral. Mineral langka ini semua adalah konduktor yang sangat baik untuk kekuatan jiwa, yang membuatnya sangat cocok untuk pembuatan alat jiwa. Ini menyebabkan perkembangan alat jiwa berkecepatan tinggi terjadi selama beberapa ribu tahun setelah perang berakhir, yang menghasilkan pasar yang bahkan lebih kecil untuk senjata-senjata tersembunyi Tang Sekte kita. Namun, di bidang tingkat ketelitian, serta kecerdikan desain, senjata tersembunyi Sekte Tang kami benar-benar melampaui alat jiwa, ini terutama berlaku untuk beberapa senjata tajam-tajam, yang bahkan lebih unggul dari senjata jiwa. Namun, persyaratan pembuatan senjata tersembunyi itu juga sangat rumit. Petik 2. Bei Bei menggosok kepala Tang Ya dan berkata, pengembangan alat jiwa benar-benar memberikan pukulan keras bagi Sekte Tang kita dan senjata tersembunyi. Ketika saya baru saja bertemu Tang Ya, dia keras kepala percaya bahwa senjata tersembunyi lebih kuat dari alat jiwa. Namun, fakta telah membuktikan bahwa alat jiwa mampu menggantikan senjata tersembunyi Sekte Tang kita menjadi senjata yang diterima oleh semua pihak, yang memang masuk akal. Pertama, itu karena mereka telah dengan mudah diterima oleh massa, terutama para master jiwa alat yang tidak benar-benar memiliki kemampuan menyerang. Setelah memiliki alat jiwa, mereka berubah menjadi tuan jiwa pertempuran secara praktis dalam sekejap, dengan satu-satunya biaya yang harus mereka bayar sebagai kekuatan jiwa. Maka, setelah Xiao Ya dan saya membahasnya, kami memutuskan bahwa Tang Sek benar-benar tidak dapat terus mengikuti cara lama kami, mengunci diri di dunia kami sendiri, jika kami ingin sekte itu berkembang sekali lagi. Jika kita ingin membuat kemuliaan Tang Sekte muncul kembali, maka kita tidak hanya harus memahami alat jiwa, tetapi kita juga perlu menggabungkannya dengan teknik pembuatan senjata tersembunyi kita saat ini untuk membuat alat jiwa yang lebih kuat. Ini adalah satu-satunya cara Tang Sekte kita memiliki peluang untuk tumbuh. Karena ini,
Masing-masing dan semua murid Tang Sekte kita harus secara bersamaan mempelajari alat jiwa sambil mengolah jiwa bela diri mereka. Petik 2. Kuo Yuhao menjawab, Guru Xiaoya, kakak tertua-tertua, karena senjata jiwa begitu kuat, mengapa Kekaisaran Sun Mun kalah dari pasukan sekutu dari 3 kekaisaran kita selama perang? Bei Bei tersenyum dengan tenang dan berkata, itu karena, meskipun senjata jiwa yang mereka miliki saat itu kuat, bahkan alat jiwa terkuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan bertarung dari Dou Luo Titlet. Namun, setelah beberapa ribu tahun perkembangan, beberapa alat jiwa yang kuat telah mulai muncul, yang kekuatannya bahkan dapat mengancam Titlet Dou Luos. Namun, alat jiwa memiliki masalah besar, yaitu kenyataan bahwa alat jiwa yang lebih kuat membutuhkan master jiwa yang lebih kuat untuk menggunakannya secara maksimal. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukung penggunaannya, kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jadi, sebuah fenomena menarik telah terjadi setelah kedua benua kita bergabung bersama. Orang-orang di sini melakukan yang terbaik untuk mempelajari metode yang diperlukan untuk memproduksi alat jiwa, sementara orang-orang di Kekaisaran Sun Mun melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan master jiwa yang kuat. Setelah beberapa ribu tahun terakhir ini, dua benua kita tampaknya benar-benar agak seimbang. Petik 2. Kuo Yuhao akhirnya memiliki pemahaman awal tentang Akademi Shrek dengan perkenalan Bei Bei dan Tang Ya. Setelah Tang Ya menghapus air matanya, dia meraih lengan Huo Yuhao dan berkata, Yuhao kecil, hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah tetap berada di Akademi Shrek. Bei Bei dan saya sudah menjadi siswa tahun ketiga, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk naik ke peringkat siswa tahun keempat sejak saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun saya. Setelah menjadi siswa tahun keempat, tingkat eliminasi tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa tahun lagi, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam dan belajar di sana. Namun, Anda berbeda. Setelah memasuki akademi sebagai siswa tahun pertama, kompetisi yang akan Anda hadapi akan menjadi yang paling intens. Akademi akan memiliki penilaian untuk siswa baru setiap 3 bulan, dan hanya siswa yang dapat lulus penilaian yang dapat tinggal. Meskipun Tang Sekte kami memiliki hak istimewa untuk menerima seorang siswa tunggal di Akademi Shrek, apakah Anda dapat terus tinggal semua akan tergantung pada Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa membantumu, mengerti? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan serius ketika berkata, Guru Xiaoya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, dengan kekuatan kakak laki-laki tertua dan tertua Anda, pernahkah Anda benar-benar tidak menjadi siswa di halaman dalam? Petik 2. Tang Ya menjawab, ingin memasuki halaman dalam Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Aturan untuk Shrek Academy tidak pernah diubah. Halaman luar hanya dibuat nanti, karena permintaan 3 kekaisaran sehingga mereka bisa menumbuhkan orang yang lebih berbakat. Namun, hanya siswa yang telah memasuki halaman dalam yang dianggap sebagai siswa sejati Akademi Shrek. Setiap siswa di halaman dalam adalah seorang jenius atau jenius mengerikan, dan beberapa dari mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster. Siswa di halaman luar akan menjalani tes setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dan dapat lulus setelah lulus tes itu. Hanya orang-orang yang paling berprestasi yang mengikuti ujian, yang jumlahnya sangat sedikit, akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk untuk halaman dalam. Hanya setelah melewati tes itu mereka akan memiliki izin untuk memasuki halaman dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi mereka di halaman dalam juga 6 tahun. Seharusnya, setiap orang yang telah lulus dari halaman dalam adalah setidaknya seorang ahli pangkat kaisar jiwa. Selanjutnya, mereka akan menerima perawatan terbaik dari semua negara, termasuk Kekaisaran Sun Mun. Petik 2. Sangat menakjubkan. Ketika Huo Yuhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan tergila-gila di hatinya. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika suatu hari dia bisa menjadi mahasiswa lulus dari halaman dalam Akademi Shrek, dia bisa kembali ke Istana Duke untuk meminta jenazah ibunya. Kemudian, ibunya bisa tenang. Setelah memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat. Bei Bei serius ketika berkata, ini jauh lebih menakjubkan. Saya pernah melihat kakak kelas dari halaman dalam. Dia memasuki hutan bintang besar Do sendirian, dan mengalahkan 10.000 jiwa-jiwa dengan tangan kosong, tanpa membunuh mereka. Dia kemudian membawa mereka kembali ke akademi. Seharusnya, itu adalah misi yang dia terima untuk penilaian tahun ke-10. Petik 2. Tang Ya berkata,
Aku bahkan pernah mendengar bahwa pernah ada kakak kelas 12 tahun yang sudah mencapai level Soul Sage pada saat ia lulus. Selain itu, ia bahkan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Kakak kelas itu kemudian tinggal di akademi untuk dibesarkan sebagai dekan akademi berikutnya. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan mereka, Huo Yuhao mulai memiliki perasaan tidak sabar. Interaksinya dengan Bei Bei dan Tang Ya beberapa hari terakhir telah membuatnya sangat memahami manfaat luar biasa yang ia terima terhadap kultivasinya ketika ia memiliki guru yang baik. Shrek Academy tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Dia diam-diam membuat janji untuk dirinya sendiri bahwa, tidak peduli seberapa keras dia harus bekerja, dia akan memastikan bahwa dia tetap di halaman luar, dan bahwa dia akan berusaha untuk memasuki halaman dalam di masa depan.